Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fans semuanya. Aduh, udah lama banget. Udah berapa kali ya kita posting video bilang udah lama banget. Tapi emang kita beberapa bulan ini memang banyak terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang lain, jadi sorry banget ya, dan tolong selalu setia dengan kita. Jangan pergi dari kita. Dan yang kalian masih baru nonton ini, tolong ditekan dulu tombolnya. Di situ ada tulisan subscribe kecil, terus kemudian ada juga tombol lonceng kecilnya, tolong ditaruh ya di situ, dan maksud saya ditekan ya. Dan kita ini kali ini akan reaksi salah satu karya anak bangsa yang memang jadi favorit saya pribadi dan juga beberapa tim yang ada di sini juga sebenarnya. Dan timnya udah curang, udah ngeliat duluan nih mereka. Dan saya belain belum ngeliat demi si Alfie Rev ini. Dia di trailernya di Instagram, terus kemudian di YouTube itu juga udah keluar tentang Nusantara. Dan ini saya penasaran banget, udah keluar beberapa hari yang lalu dan sudah ditonton 2,7 juta penonton. Nggak tahu trending berapa, saya nggak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah bagaimana artistiknya dia mengatur visual efeknya, terus kemudian yang bikin menarik juga lagu-lagunya yang ditampilkan di situ. Terus kemudian katanya di sini ada pemeran yang bernama Wisnu, yang dia ini diberikan tugas besar untuk menaklukkan seorang penghancur, katanya begitu sih. Dan bagaimana ceritanya, let's check it out bersama-sama ya. Bagi kalian yang juga sudah lihat, mungkin kalian juga bisa meneliti lebih dalam lagi bagaimana, mungkin juga ada filosofi yang saya terlewatkan karena ini my first time to react this movie video. Dan ini sangat excited sekali saya untuk melihatnya. Without further ado, so kita akan lihat bersama-sama. Sekarang layarnya aku pakai yang lebih besar lagi. Bukan promosi guys, karena aku nggak dapat sponsor dari ini. Tapi excitednya kita akan lihat ini, dan saya akan teliti satu persatu. Juga mungkin ada post-postnya di situ, takutnya juga copyright ya. Dan bukan mengomentari nyari salahnya, tapi bagaimana mengagumkannya seorang Alfie Rev menggabungkan sudah elemen musik tradisional dengan elemen musik EDM yang dia ahli di dalamnya. Terus sekarang sudah merambah lebih ke video-video yang di situ penampilannya sangat ciamik sekali secara visual. Let's check it out with Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertama ngelihat awal 24 detik pertama, memang udah nyangka ya kalau pengaruh budaya Balinya memang sangat kental sekali bagi seorang Alfie Rev, karena memang dia Dewa Atlantisnya memang dia bangun di situ, dia kembangkan juga di situ, dan sangat terasa sekali sakralnya dari awal. Cuma kok ada cewek nangisnya ini juga, kenapa, kita cari tahu lebih lanjut. The ancestors always said that we are a great nation. Oh, ini Wisnunya. Nusantara, the nation. Aku tuh paling nggak banget kalau udah ngelihat Garuda itu, paling nggak bisa banget kalau nggak nangis. Ngelihat Garuda tuh jiwa nasionalisme tuh meronta-ronta banget, dan nggak tahu dah. Salut. Itu tadi Wisnu ya. Nusantara, the nation of the Garuda. But now we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. One day, on August the 17th, 2024, a centennial tribute will be paid.
ya guys. Memang dah suaranya adiktif banget. Oh, sebagai salah seorang pecinta Dewa 19 juga sih gitu loh. Nggak bisa niruin oktavnya dia. Terus Sang Sekerta tadi, aduh, bahasa yang hampir terlupakan ya, bahasa Sang Sekerta. Cuma memang sakralnya sih di situ gitu. Bisa nggak sih kalau kita itu kalau pas ada acara gitu lagi pakai bahasa Sang Sekerta gitu ya? Ya nggak ya? Bisa kali ya, ya bisa dong. Tapi bahasanya apa gitu, terus ini atas nama bangsa Nusantara. Wah, hijau men. Selamat datang di tanah Khasnya banget ya, ngecap gitu. Trisula ya tadi itu, Trisula, terus dari mata yang hijau, terus kemudian nyambungnya sih ke dibawa terbang menuju ke Nirmala Nusantara itu tadi yang digambarkan. Dan mungkin juga warna hijaunya itu juga lebih ke identik warna alam ya. Jadi harapannya dari awal pandangannya ke depan, visinya ke depan bagaimana Nusantara ini dibawa adalah tidak gersang, tetap gemah ripah loh jinawi, dan tetap menjadi tanaman yang selalu subur dimanapun Nusantara ini ada, dimanapun Indonesia ini ada. Wah, ini diserang. Wah. Dua ular lagi nih yang ada nih. Wah, pasukan. Tadi yang nyambut pakaiannya pakaian adat Bali ya, dan yang nyambut juga ada perpaduan dari baju-baju etnis Jawa. Lalu kemudian ini bala tentaranya ini perpaduan antara Dayak Kalimantan dengan Dayak Papua ya kalau nggak salah, kalau dilihat dari busananya ini. Bentar. Did I miss something? Dia dapat dua ininya dari siapa sih? Si Wisnunya nih. Boleh flashback ya? Balik lagi ya. Oh, dia dikasih dua ini ya. Kalau kita perhatiin dua semacam kayak kunci gitu. Oh, ini dia Alfie Rev ya. Yang nancepin Alfie Rev lagi. Lagi-lagi si Alfie nih nancepin si Trisula. Aduh, bukan Trisula sih, kemarin apa ya? Kalau ada yang tahu masih ingat, tolong dibalas di komentar ya. Dan ini yang ngasih itu dari yang ngasih dua kuncinya itu bukan semacam kunci, tongkat kecil ya, yang kemudian ada emblemnya di situ. Entah itu simbol apa, masih kita cari tahu, let's check it out later. Dan ini yang ngasih dari pakaian adat Bali, dan juga dari mana sih? Kayak gini dari mana sih? Sebelah kiri. Dayak ya. Menurut kalian si Alfie jahat enggak sih di sini? Kok jadi nggak enak ya ngomongnya ya? Takutnya nanti ada yang ini, oh Alfie Rev banget gitu loh orangnya. Soalnya kan kalau ngeliat dari ceritanya begitu, dia nancepin itu tongkatnya itu, Trisulanya, terus kemudian tiba-tiba muncul nih ular dua ini tuh gitu loh. Of course ya, Novia Bahmit ya, of course. Artis langganan banget, suaranya emang juga Indonesia banget. Gimana sih suara Indonesia banget tuh gimana sih ya? Tapi emang ramah banget di kuping gitu loh. Terus kemudian dia melafalkan berbagai macam
logat dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia juga bagus. Si Novia Bahmid makanya dia dipakai, mau logat Madura. Selamat datang di tanah langit memanggilnya. Wah, Bang Sujiwo Tejo, aduh. Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, Nah, Toen, tijdens een agressieve militaire actie, zagen we het heel duidelijk. Een hele grote aard achter de Indonesische soldaten. ini udah habis. Nanggung nangisnya. Aduh, lagian si Alfi, masya Allah. Jadi si Garuda tadi berdirinya di atas Candi Sukuh ya, dan ular yang terjalin membeku di situ karena udah didatengin Garudanya guys, bukan lagi elang nih guys, tapi udah Garudanya, ya Allah. Dan Garuda yang simbol pertama ya, yang ada mahkotanya. Karena yang sekarang udah penyempurnaan sih sebenarnya. Sebelum itu kan pada waktu Sultan Hamid mengajukan itu masih ada mahkota di situ, dan itu divisualisasikan oleh Alfirez. Apa nggak nangis tau? Baru pertama kali nangis di sini. Di YouTube sendiri juga, aduh. Dan yang kalau bilang kalau Indonesia primitif atau mungkin dunia lagi primitif di zaman-zaman dulu, saya nggak percaya sih guys. Kalau kalian gimana nggak tahu juga, silahkan tulis di komentar. Karena pembangunan candi-candi di tempat yang sangat terpencil semacam di Gunung Lawu dalam kasus ini, atau seperti piramida yang dibangun di Mesir, terus kemudian candi-candi termasuk juga ada Candi Kedaton ya di Tiris Probolinggo, di situ kan narok batanya coba bata, terus kemudian cara nyusunnya, bagaimana mereka ngasih makannya, dan ini warga sendiri, ini warga Nusantara, gimana nggak mau bangga. Terus apakah yang sekarang lagi banyak terjadi di kalangan anak-anak muda yang mereka suka merusak ini dan itu, apakah itu termasuk konsep jiwa-jiwa Nusantara? Enggak. Kalian harus ngelihat nih, wajib nonton, dan biar kalian bisa tahu bagaimana filosofinya. Satu persatu mungkin sudah kita teliti satu persatu ya, bagaimana jalan ceritanya. Saya lebih tertarik ke jalan cerita daripada teknik vokalnya untuk kali ini. Dan ini yang membuat betul-betul tersentuh, karena memang di situ Alfirez tidak hanya ingin musik yang terdengar, tapi juga bagaimana tutur bercerita di dalam visual efeknya, terus kemudian visual penggambaran mimik wajah daripada aktor dan aktrisnya. Di sini ada Wisnu tadi, Bang Once juga, terus Mas Sujiwo Tejo juga. Dia kalau udah ngomong ya emang dia ya orang-orang seni juga gitu, dan tengah berpuisi seperti itu, aduh, gimana gak mewek coba. Posisi Candi Sukun menghadap ke barat dengan susunan halaman terdiri dari 3 teras. Tuh, yang bilang masih kamu ada di zaman purba, kamu ada di zaman ini. Justru mereka yang di purba-purba, mereka justru pikirannya lebih jalan, Pak.
daripada kita yang sekarang hanya mager duduk dengan lihat YouTube tutorial lewat Google dan lain sebagainya. Mereka lebih canggih dan lebih gagah. Bayangin, kalau kalian masih tetap ngata-ngatain ini Indonesia adalah negara yang termiskin atau negara yang masih belum ada apa-apa. We are a great nation, guys. Kita itu bangsa yang sangat agung. Agungnya udah diulang berkali-kali di video ini. Dan selamat datang di Nusantara yang dipanggil oleh langit sebagai Nusantara. Itu nggak abal-abal banget, karena kita nggak ada kebodohan di dalamnya. Justru kita adalah negara yang juga dengan bangsa yang canggih, negara yang betul-betul bermartabat, dan tolong itu dijaga, kan? Itu dijaga betul-betul dengan seperti ini. Dan ini momennya dia upload di 17 Agustus. Tidak hanya air mata, tidak hanya keringat, tapi juga hati dia letakkan di sini. Saya ingat ada pepatah Arab mengatakan, dan termasuk guru-guru kami juga mengatakan, makanal fil qalb yasil ilal qalb. Habib Umar juga pernah mengatakan, selama itu masih apa yang kita sampaikan berangkatnya dari hati, maka akan nyampe juga ke hatinya orang yang melihat atau yang mendengar. Keren. Reliefnya nyata banget, dan waktu itu memang sudah di dalam agama kita memang sudah maklum ya, sejak dari zaman Nabi Soleh umatnya itu. Jadi zaman Nabi Soleh ini zaman ketiga ya, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Oh, generasi kelima. Generasi kelima dari kenabian, umatnya itu sudah pinter untuk memahat batu. Bukan memahat kayu lagi, tapi memahat batu. Inilah yang saya dapatkan kepada bangsa saya, dan mudah-mudahan sumbangan saya, katanya Sultan Hamid ini, bermanfaat bagi negara yang dicintai oleh kita. Manfaat banget. Bentuk ornamen yang tadi yang dipegang oleh si Wisnu ini udah ditunjukin di sini. Ini adalah ornamen Surya Majapahit, menyerupai penggambaran matahari yang diwujudkan dengan stilasi dan deformasi dalam bentuk ornamen. Penggambaran matahari sebagai seni bias telah jauh dikenal sebelum masa kerajaan Majapahit. Matahari telah digambarkan pada benda atau bangunan prasejarah dan menjadi banyak digunakan setelah kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Udah. Kudos to you all, tim, Masya Allah, tabarakallah, tim Dewa Atlantis, Masya Allah, bikin sangat-sangat terharu, bukan hanya terharu, tapi juga bangga, dan bukan hanya bangga, tapi juga membangkitkan nasionalisme di dalam dada. Semakin mencintai Indonesia dengan selalu banyak berkarya, terutama di zaman-zaman modern, zaman-zaman digitalisasi seperti sekarang. Karya dalam lagu, puisi, terus karya di berbagai macam platform yang ada di media sosial, ataupun mungkin secara langsung lewat politik atau bagaimana yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, lakukanlah untuk Indonesia dan bangsanya. Dan jangan pernah lupakan itu. Dan ini review yang mungkin reaction juga. Reviewnya luar biasa, speechless, dan ceritanya top notch banget. Terima kasih Bang Alfiret dan juga tim Bang Alfiret maksud kami, dan terima kasih juga yang menonton semua dari teman-teman sekalian. Terima kasih kalian juga yang ada di rumah, jaga kesehatan selalu dan selalu bangkitkan semangat kalian untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Selalu jujur antar sesama saudara kita, baik semuslim maupun yang non-muslim. Jaga persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Maju terus Indonesia, jaya terus Indonesia, barokah selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.